Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, sungguh benar bahwa Allah mengerti, Allah peduli, Allah selalu ada untuk menjaga, melindungi kita. Karena itu mari kita awali pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kepedulian Allah menguatkan kami menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Bila setiap firman yang kami renungkan dan pergumulkan melengkapi hari-hari kami, menguatkan kami, menambah iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita bersama dengan Saudari Marcelin Priska Sarubang, atau seringkali dipanggil Kak Cika, betul ya Kak Cika ya? Kak Cika ini sarjana teologi yang sedang menempuh studi lanjutnya. Nah Kak Cika, ngomong-ngomong soal Allah yang peduli dan mengerti, Kak Cika punya pengalaman atau pergumulan apa nih? Kalau saat ini memang banyak pergumulan ya, tapi yang sekarang lebih diutamakan ini sedang berproses dalam studi. Tentunya itu yang sangat diutamakan untuk datang ke sini di Jogja ini. Jadi dalam studi juga terasa ya, betapa Allah itu mengerti dan peduli. Betul Allah sekali. pelindung juga. Nah, mari silakan Kak Cika, ada sharing firman yang akan dibagikan oleh Kak Cika buat kita semua. Baik, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-20 saja sampai ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Baik, demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mencermati pada perikop bacaan kita pada pagi hari ini, sekilas pada perikop ini akan menjelaskan tentang perjalanan Yakub dari Bersyeba ke Haran. Dalam perjalanan ini ternyata ada latar belakangnya. Mari kita lihat perikop sebelumnya yang menjelaskan tentang perselisihan antara kakak beradik. Nah, kalau misalnya kita mendengarkan perselisihan antara kakak dan beradik, Yakub dan Esau mungkin sudah tergambarkan ya dalam benak kita bagaimana gambaran perselisihan yang terjadi. Perebutan hak kesulungan yang direbut Yakub dari Esau. Nah, tentu kita tahu pada saat itu Yakub mengambil hak kesulungan daripada Esau, dan Esau sangat marah ketika mengetahui kejadian tersebut. Esau menaruh dendam, Esau menanamkan emosi kepada Yakub sehingga keluar dari mulutnya akan membunuh Yakub. Nah, hal tersebut, ancaman tersebut terdengar sampai ke telinga ibunya yaitu Ribka. Kemudian Ribka langsung mengambil tindakan, menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran kepada saudaranya yaitu Laban. Di sana Yakub diminta untuk menyembunyikan diri sampai amarah dari Esau itu mereda. Nah, kemudian mari kita lihat ya dalam perjalanannya ke Haran, ternyata Yakub ini mengalami kelelahan fisik karena perjalanannya yang cukup jauh sehingga dia memilih berhenti sejenak untuk beristirahat. Nah, ditambah lagi dalam perjalanannya ini bisa kita bayangkan ya. Perjalanan yang dialami oleh Yakub ini bukan perjalanan tamasya atau pergi berlibur ke pariwisata dan sebagainya. Tetapi perjalanan yang dialami Yakub ini adalah perjalanan yang dihantui atau dengan penuh bayang-bayang ketakutan. Ada ancaman yang mengintai kehidupan Yakub. Kemudian sejatinya Yakub ini tidak hanya sedang mengalami kelelahan fisik, melainkan juga kelelahan secara emosi. Namun juga yang tidak kalah penting ini adalah bahwa Yakub mengalami kekosongan secara spiritual. Dia ternyata tidak mengenal Allah yang selama ini disembah oleh kakeknya Abraham dan Ishak ayahnya.
Nah, jika kita membaca ayatnya yang ke-13, kita akan menemukan perkataan Allah, yaitu akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Nah, kita bisa lihat ya dari perkataan Allah ini, dari ungkapan Allah ini hendak mempertegas bahwa Allah yang sama yang diimani oleh Abraham dan Ishak itu adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi hidup Yakub memang benar-benar kosong karena ketiadaan pengakuannya terhadap Allah. Nah, apa yang dialami Yakub ini sering memperlihatkan realitas kehidupan sehari-hari kita, bukan? Seringkali kita mengalami kekosongan spiritual, kelelahan emosi karena situasi hidup, dan bahkan kita berjalan di bawah bayang-bayang ketakutan, kecemasan sampai hendak ingin lari dari permasalahan yang kita hadapi. Namun dalam bacaan kita hari ini ada sebuah hal yang menarik. Dalam kekosongan spiritual yang dialami oleh Yakub, ternyata Allah justru yang pertama datang yang berkenan menghampiri Yakub. Bahkan ketika saat di mana Yakub sendiri tidak percaya pada Allah. Menariknya, kehadiran Allah ini membawa kabar baik bagi Yakub, di mana Allah menjanjikan tanah yang ditempati oleh Yakub pada saat dia beristirahat menjadi tanah kepemilikannya. Nah, kalau kita membayangkan ya apa yang telah dilakukan Yakub terhadap Esau, bisa jadi menghasilkan kemurkaan Allah terhadap Yakub. Namun Allah menghadirkan kemurahan kepada Yakub. Kemurahan Allah ditunjukkan ketika dia tidak memberikan apa yang selayaknya didapatkan. Tempat peristirahatannya justru menjadi tempat Yakub disapa dan disentuh oleh Allah. Itu sebabnya lahir sebuah mindfulness secara utuh. Nah, di ayat yang ke-16, Ishak mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub kini mengalami pengalaman bersama dengan Allah, melampaui apa yang dia pahami tentang Allah selama ini. Ada transformasi yang terjadi dalam diri Yakub, yakni cara dia meresepsi Allah dalam kehidupannya. Batu yang dipakai untuk sebagai bantal kepalanya, karena kelelahannya menjalani kehidupannya, sekarang dipakainya untuk menjadi batu peringatan atas cara pandang terhadap kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Nah, permasalahan Yakub dengan Esau mungkin tetap akan ada. Esau mungkin masih akan mengejar dia. Tetapi Yakub tahu sekarang dengan siapa dia harus menjalani kehidupannya. Yakub melihat kesulitan hidup yang dialaminya itu justru bukan sebagai masalah, melainkan sebagai battle atau rumah Allah. Nah, Allah yang kita lihat, Allah yang justru pertama-tama hadir dan menyapa kita, inilah pengharapan hidup umat Allah. Apa yang kita andalkan dalam harapan kita? Jawabannya hanya satu, yakni kemurahan Allah. The goodness of God. Jadi kemurahan Allah adalah dasar kita untuk bertahan ketika hidup tidak baik-baik saja. Lantas apa tanggung jawab kita sebagai umat Allah? Kita diajak untuk belajar, untuk membuka diri pada sentuhan dan sapaan Allah ketika Allah hadir. Bahkan ketika hidup ada dalam bayang-bayang ketakutan, kecemasan, dan pencobaan. Keterbukaan pada sentuhan dan sapaan Allah hendaknya juga menolong kita untuk mengalami perubahan perspektif, melihat realitas dan peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Kita belajar bahwa Allah tidak hanya hadir dalam saat-saat kita suka dan bahagia, tetapi juga dalam saat-saat duka dalam kehidupan kita. Ya. Luar biasa sekali. Sahabat Morning Grace, mungkin juga ada di antara kita yang mengalami kekosongan spiritual, ya, seperti Yakub. Dan tadi menarik sekali Kak Cika ya, bahwa di tengah kekosongan spiritual, Tuhan justru hadir. Berinisiatif untuk menguatkan dan menyatakan janji pemeliharaannya. Amin. Ini juga berlaku buat semua kita kan? Benar. Buat jemaat yang kasih Tuhan yang mungkin hari ini sedang mengalami kekosongan spiritual, bahkan mungkin mengalami kegagalan di masa lalu, atau mungkin juga mengalami kesalahan di masa lalu, hidup belum berakhir. Selama saudara dan saya mau belajar mengenal Allah, Allah itu yang menghampiri saudara dan akan menguatkan saudara di tengah perjalanan selanjutnya. Jadi intinya kalau sudah salah jangan salah terus gitu kan. Betul, Kak Cika, ya. Nah, menariknya gini Kak Cika. Berarti bagaimana kalau seseorang sudah pernah melakukan kesalahan kayak Yakub, dosa di masa lalu misalnya, bagaimana supaya dia bisa merasakan pemeliharaan Allah? Apakah Allah sungguh-sungguh bisa bagaimana meyakini Allah sungguh-sungguh bisa diandalkan? Iya, betul sekali Pak Paulus. Seperti tadi yang saya katakan, kita
tetap berserah, tetap terbuka kepada Allah dengan sepenuhnya, bagaimana kita mengakui segala perbuatan yang sudah kita lakukan, kemudian kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk melakukan pertobatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi pertobatan itu kuncinya. Ya. Nah, yang menarik tadi Yakub kemudian melihat segala sesuatu dari perspektif rohani kan. Ya. Batu tempat dia bantalnya justru melihat jadikan tempat dia menghayati, disinilah dia akan menjadikan itu tempat ibadah kan. Betul. Tempat rumah Allah. Jadi dengan pengenalan Allah, cara pandang akan lain. Nah, kalau pengalaman Kak Cika sendiri bagaimana nih? Supaya orang bisa merasakan betul kehadiran Allah dan perspektifnya bisa berubah. Pengalaman pribadi ya Pak. Jadi kalau pengalaman pribadi sebenarnya banyak ya Pak. Yeah. Cuman yang paling berat ini memang sementara studi. Jadi karena perlu pergumulan yang banyak sehingga harus memperpanjang, dan saya pun harus berjuang lebih keras. Dan tanpa perlindungan Allah, saya pikir memang sangat melelahkan ya kalau tidak ada Allah, tanpa Allah. Jadi terus-menerus memperkuat diri, datang kepada Allah untuk senantiasa menjadi umat yang setia kepada Allah. Iya, amin ya. Jadi memang setiap kita mengalami seperti Kak Cika ya, selalu ada saja pergumulan, tapi jangan pernah putus asa. Jangan pernah menganggap diri kita sendirian, bahkan di tengah kegagalan kita. Karena ada Allah yang selalu menjaga kita, melindungi kita. Allah yang selalu mau mengerti, mau peduli. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Segala persoalan yang kita hadapi tidak akan dibiarkannya. Kita tidak akan bergumul sendiri, karena Allah selalu mengerti. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama datang di dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa Tuhan selalu hadir. Bahkan di tengah kekosongan spiritual kami, di tengah kegagalan kami, di tengah kesulitan kami, Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan menyapa kami, Tuhan menunjukkan jalan keluar, Tuhan memimpin langkah-langkah selanjutnya. Biarlah itu mengubah cara pandang kami terhadap kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menikmati hari ini juga dengan cara pandang yang berbeda, karena Allah selalu ada di tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Monenggris, mari jalani hari-hari ini dengan kuat di dalam Tuhan. Amin. Banyak